92,5 Maestro FM House with the Sun, Sobat Maestro. Halo, apa kabar Sobat Maestro semuanya? Apa kabar ladies? Luar biasa. Oh, Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Aduh, seneng banget ya. Hari ini kita berkumpul lagi teman-teman. Memang tadi ngomongnya ladies doang sih ya, gentleman-nya nggak disebut, jadi diam aja dia, disapa. Hai gentleman. Dia kan temennya di belakang. Ada lady seperti biasa, ada Ci Kitin, ada Cewek, Cifang, dan ada Pak Produser kita Ricky Hans, bareng-bareng nih Sobat Maestro. Untuk semua teman-teman, Anda sudah ada di Ladies Talk nih. Wih, yang mau langsung nonton, boleh banget. Langsung aja join di YouTube live-nya Radio Maestro. Langsung ketik aja Maestro Radio Bandung. Nah, langsung di sana lihat kita penampakannya seperti apa Sobat Maestro ya. Di hari ini, aduh ini spesial banget. Ya, spesial banget deh. Kalau teman-teman di YouTube pasti udah bisa lihat langsung tamu kita hari ini. Aduh, spesial sekali ya, Citit. Aku langsung ngefans nih. Bener-bener spesial banget nih. Kita sudah hadir nih bersama-sama dengan Ci Eli Sheba Suto. Halo, apa kabar? Baik-baik. Gimana kabarnya? Aduh, seneng banget. Terima kasih lo sudah meluangkan waktu untuk Ladies Talk. Aku yang thank you udah diajakin ke sini. Sama sekali ya, kita itu walaupun dari jauh-jauhan jaraknya kelihatannya, tapi bisa kayak ngumpul deket kayak gini loh, seneng banget ya. Iya, Baba di Kanada, kita di Sunda, ya kan? Seandainya saya di Kanada, seandainya. Cik Baba sekarang ada di mana nih sekarang? Aku di Surabaya, saya di Surabaya. Kayaknya emang di Surabaya ya? Area Surabaya, iya emang stay-nya di Surabaya. I Lahirnya di see. Surabaya. Ci Baba boleh deh sapa Sobat Maestro dulu, boleh silahkan. Halo Sobat Maestro, thank you udah tuning in, senang banget kita bisa terkonek lagi walaupun kita mungkin secara fisik di tempat kita masing-masing, cuman ya senang lah ya teknologi itu mempersatukan kita seperti ini. Iya sih, bener banget. Ini aktivitas sehari-harinya Ci Baba apa nih? Di saat Sehari-hari pandemi. sih, aku masih masih ngantor sih, ya well dengan jam yang agak disesuaikan. Cuman aku full time di Alpha Omega Church di gereja lokal kita gitu, sama juga masih tetap aktif di Sound of Praise, yang ngerjain beberapa project yang bisa kita kerjakan lah, kayak gitu sih. Ya mostly bareng sama Alpha Omega Church dan Sound of Praise gitu. Di saat pandemi ini tapi terus ya, jalan terus ya sih ya. Kayaknya mau nggak mau ya, kita mau apa lagi kalau enggak. Wah ini seru banget sih. Citin kok bisa ada ide sih Ci ngundang Ci Baba? Soalnya saya ngefans sama dia udah lama. Wah, tanda tangan gimana caranya coba ya? Jadi Baba itu salah seorang pendeta cewek yang dari fashionnya aja gue suka banget, banget. Terus udah gitu, kalau ngomong di preachingnya gitu ya, dia nggak tedeng aling-aling gitu, sama dia nggak takut ditunjuk-tunjuk sama orang. Lu kayaknya nggak sopan. Kayaknya dia so powerful gitu, tau nggak? Nggak basa-basi. Suka. Ya, suka. Terus udah gitu, Baba sekarang lagi hamil muda kan. Terus tapi dia tetap aktif gitu kan. Terus Baba itu kan suaminya fotografer gitu kan. Cocok ya Tin. Dianya cantik, suaminya fotografer. Udah deh. Tolong ini Eliseba Sutopo tolong di stalkingin ya. Itu kayaknya Cikitin membuat saya terdengar jauh terlalu lebih bagus daripada aslinya. Duh, pressure nih, ekspektasi udah tinggi sekali. Gimana saya? Maksudnya dari suami istri aja juga kan, suami jauh-jauh gitu pergi bro, itu gimana atur emosinya gitu kan, sementara dia handle the church juga kan, jadi ya gitu deh. Aku bersyukur banget dia mau bagi-bagi rahasia di sini. Bener. Aku loh yang seneng banget nih diajakin ke sini. Thank you. Wah, tapi ini seru banget tapi ya, ternyata Ci Baba juga aktif sebagai pastor, right? Iya. Preacher juga kan ya? Wah, penyanyi juga. Penyanyi juga, bener. Wah, belajar lah ya. Ini satu paket juga. Mau disuruh nyanyi aja gitu Kak? Itu sih pasti nanti. Itu pasti. Aduh. Jadi aku tuh
tuh pengen belajar dari Bapak tuh ya, kan kita Lady Stock lagi mempelajari wanita yang beribadah nih. Kita kan wanita-wanita ini kan biasanya kan di kepala teh kusut ya gitu. Kayaknya mau beribadah harus A, harus B, harus C gitu ya. Kalau misalkan A-nya nggak terpenuhi, gue nggak jadi ibadah deh atau apa gitu kan ya. Nah aku pengen belajar dari seorang Elisheba yang masih muda banget ini gitu. Wanita yang beribadah tuh kayak apa sih menurut Bapak? Sebenarnya kalau aku ngelihat dan memikirkan ya, wanita yang beribadah itu sebenarnya adalah ya wanita yang berbuah sih ya. Kalau dia beribadah, then she will be fruitful. I think kalau dia istilahnya relationship-nya dengan Tuhan dan apa ya dari segi itunya itu terpenuhi, dan terus dari situnya itu apa ya resource-nya juga flowing, berarti she will be fruitful gitu, dan itu akan terportray akhirnya ya gitu di kehidupan sehari-hari sih gitu ya, terlebih ya gitu, karena ya relationship sama suami, terus kayak sama anak dan segala macam. Apalagi karena kan kayak kita nih perempuan tuh kan kayak multi perannya banyak sekali ya. Betul. Saya rasa gitu ya. Saya sih ini apalagi kayak masih cupu banget gitu, kayak dalam semua dunia persilatan kewanitaan ini. Cuman tuh kayak kalau ngeliatin gitu kayak teman-teman yang lain yang pengalamannya dan juga mungkin jauh lebih banyak gitu-gitu tuh kayak jadi ngeliat ya bahwa oh kayak kalau kita tuh misalnya relationship kita sama Tuhan apa ya settle gitu, terus itu kayak flowing gitu, then I think we will be fruitful gitu dalam kehidupan keseharian kita gitu. Berarti kalau tidak ada buahnya, kita tidak beribadah dong kalau begitu. Ya itu atau ya itu kayak ibadahnya kayak gimana gitu ya mungkin ya. Gitu. Benar. Aku jadi mikir nih, buahku apa ya? Iya nggak sih? Jadi mikir ya, apa? Melon, nanas. Iya, semangka, strawberry. Jus jadinya. Mungkin langsung mikir nggak sih juga siapa loh. yang pernah keberkatin gitu ya, aduh. Benar. Atau mungkin berbuah, tapi kecut gitu. Nah mikir nggak sih? Iya berbuah Tapi kecut kan bisa jadi asinan. tetap enak. Tapi kalau berbuah terus busuk, nah itu lebih parah ya. Nah, Ya itu yang berarti butuh maintenance ya kali ya. Ya. Gitu Nah, iya. Ada hal-hal yang perlu di maintain berarti kayak kesehatannya ya. Kalau Cibaba maintain itu supaya jadinya nggak kecut gimana tuh? Tapi aku rasa gini sih ya, maksudnya ibadah kayak terus apalagi mungkin ini lebih ngomongin kayak relationship kita sama Tuhan ya. It's a journey lah gitu, kayak kita sendiri juga hati-hati jangan sampai kita pressure diri kita terlalu banyak gitu, kayak kita taruh ekspektasi kepada diri kita yang kayak terlalu tinggi juga gitu. Nah dari situ yang terus akhirnya kita jadi kayak lelah sendiri ya gitu. Aku rasa mungkin Tuhan tuh sebenarnya menciptakan kita perempuan ya itu ya kan multi peran, terus kita lebih bisa multitasking. Kalau ya kan aku dengarnya sih ya dia di awal-awal pernikahan juga kayak ngeliatin suami kayaknya kenapa sih kayak kamu gitu aja ribet banget gitu. Maksudnya kita kan kayak lebih bisa gitu ya kayak beberapa hal gitu all at once gitu. Cuman terus kan kayak karena kita itu diciptakan multi peran, terus kita juga dari situ akhirnya we wanna do everything very well, which is great. Ya kan kita kepengen melakukan semuanya tuh dengan baik, kita kepengen excel kayak gitu, terus kayak kita kepengen mungkin anak-anak juga excel di sekolahnya masing-masing kayak gitu-gitu, dan kadang-kadang terus akhirnya tapi kayak kita mikirnya gini kan kayak I just don't want people to think that I'm a bad mother, ya kan? Aku cuma gak pengen orang tuh ngelihat kayak aku tuh mama yang nggak baik gitu, atau aku istri yang nggak baik gitu. Nah, cuman sebenarnya pemikiran itu tuh kan kayak itu lumayan self-centered kan gitu. Kayak it's about me, kayak it's about us, ya kan? Gitu. Nah jadi akhirnya terus kayak kita tuh jadi kayak nggak punya grace yang pertama untuk diri kita sendiri, gitu, ya kan? Nah akhirnya terus ngerantak nih ke yang lain, kita nggak punya grace buat pasangan, kita nggak punya grace buat anak, jadinya kan kayak gitu. Maksudnya ya itulah kayak mungkin ekspektasi kita juga kita perlu manage ya kayaknya ya gitu. Dan bersumber dari
dari mana ya? Itu balik lagi relationship kita sama Tuhan sih. Ngerti bahwa semua yang bisa kita lakukan tuh it's all by grace lah. Itu maksudnya kalaupun kita bisa jadi istri yang baik, kita bisa jadi ibu yang baik, we can be a good parent. Itu ya karena Tuhan yang mampuin gitu. Nah, dan aku rasa kayak menyadari itu kayak it takes the pressure off gitu, dan aku lumayan berharap ya semoga kayak lebih banyak perempuan-perempuan, dan termasuk diri aku sendiri di musim ini itu tuh bisa kayak lebih apa ya, mengunyah itu agak lebih lama gitu loh, maksudnya supaya kita bisa ini ya makin meresapi itu buat diri kita gitu, karena ya itu sih kayak ya it's all by grace, dan kita dimampukan, kita bisa tuh pun karena kita dimampukan. Nah, akhirnya kalau dari situ kita ngerti bahwa kalau kita sukses itu karena anugerah. If we excel, kalau anak-anak kita excel, suami kita berhasil, itu anugerah. Tapi kalau misalnya pun kita gagal atau kita make mistakes, which we will and we should, ya kan kita haruslah berbuat kesalahan gitu, karena dari situ kita belajar, ya kan. Atau misalnya kayak anak-anak tuh nggak sempurna, which they will not be perfect, ya kan. Atau kayak suami kita juga lagi going through something, kalau kita sadar bahwa itu anugerah, kita juga akan tahu bahwa sejatuh-jatuhnya kita akan ada anugerah yang nopang kita gitu. Gitu. Jadi it relieves the pressure so much. Ya nggak sih, kayak dari keseharian kita, dari pikiran kita, dari diri kita gitu. Terus yang mana akhirnya kan ini apa ya, kayak apa sih, kita orang Jawa Timur ngomong itu kayak ngerantak, kayak apa ya, nular lah gitu loh, maksudnya kena ke area yang lain kan gitu, on our marriage, di hubungan pernikahan, atau kadang hubungan sama orang tua, sama anak, dan kayak relationship di sekitar kita, pelayanan, friendship, dan lain sebagainya gitu sih. Aku seneng deh dengernya. Nah, Dari awal aja udah dalam gitu. Iya gitu kan. Aku nanya. Emang anugerah itu kan melegakan ya buat kita. memang betul sekali. Tapi takut takabur nggak sih lo, Tapi aku mau nanya dulu nih. Oh ya, boleh sih. Tadi ke soal takabur, itu kayaknya nyambung deh. Mungkin kita ngomongin fenomena aja ya. Ini kan lagi ramai juga nih sekarang, karena tuntutan zaman lah, tuntutan ekonomi lah, yang pada akhirnya bikin perempuan itu atau wanita itu mulai berkarir atau berkarya bersama dengan suami gitu. Nah, di satu sisi tadi kan cewek itu pengen semuanya perfect, bisa dibuat sebaik mungkin. Kalau bisa target-target yang udah dibuat itu semuanya bisa tercapai gitu kan. Nah, tapi di satu sisi juga ada keluarga yang, ya nggak usah ngomongin keluarga ya, kalau antara suami istri mungkin gampang ya. Tapi ada anak yang ditinggal. Ada mungkin kalau suaminya ada suami yang ditinggal gitu misalnya. Nah, itu gimana tuh jadinya? Apakah itu juga anugerah? Karena kalau misalnya dari pihak laki ya, kalau gue bencana. Sih, bencana. Soalnya kena males ditinggal sama anak ya, ayo. Satu, bukan soal males sih. Mungkin gini, kalau laki kan pride-nya itu di kerjaan ya, pasti kan. Laki itu di pekerjaan, posisi, ekonomi itu pride-nya laki gitu. Nah, ketika itu disikat, bersih deh gitu kan, jadi itu jadi gimana ya, maksud gue ini kita discuss juga ya gitu. Iya. Terus gue ngapain dong Iya. Tapi ini seru loh, maksudnya akhirnya kan jadinya bukan hanya kita aja yang dari sisi perempuan yang ini ya, tapi kayak ada balance nih, kayak aku suka ini jadi balancing out. Itulah fungsinya dia, Mbak. Dari sisi kayak laki-laki itu kayak apa gitu. Nah, tapi biasanya dia disalibkan terus kok. Wow. Wah, berarti gue banyak malu nih hari ini. Aduh, terima kasih Dewa. Gimana? Kalau itu sih itu udah kembali ke pilihan masing-masing pasangan dan keluarga ya. Nah gitu ya, kayak ada
beberapa perempuan yang memang berkarir, dia kayak very kayak career driven kayak gitu-gitu, dan ya kayak mohon maaf jujur aja kayak saya juga agak begitu ya, saya ini kurang keibuan dan Nanti dia udah lanjut langsung ya pasti keibuan kok, lebih Pak. Tenang aja. semoga ya Ci. Gitu. Jadi mungkin ada yang ke arah situ, tapi juga nggak sedikit perempuan yang itu kayak stay at home, dia jadi ibu rumah tangga, which jujur kalau saya personal ya kayak saya sangat salut dengan ibu-ibu yang demikian, karena pasti loh kayak ngurus anak lebih susah loh dari ngurus kerjaan. Saya emang belum punya anak ya, cuman kayak saya sangat paham itu gitu. Jadi kayak mama mertua saya sendiri aja bilang gitu, kamu kira katanya gitu. Kayak kalau aku sih lebih baik ngurus kerjaan daripada ngurus anak katanya gitu. Anyways, cuman itu kembali lagi ke persetujuan dan pilihan masing-masing keluarga, masing-masing pasangan, dan itu harus jadi sesuatu yang didiskusikan ya antara suami dengan istri, kira-kira seperti apa gitu. Kayak ada suami-suami yang ya udah nggak apa-apa gitu kayak istrinya kerja, ada suami-suami yang janganlah kamu gitu, apapun itu pertimbangannya gitu. Nah jadi ya itu harus dari pasangan suami istri sendiri untuk agree gitu, dan disitulah saya rasa peran kita sebagai perempuan yang kita ajarkan untuk tunduk itu kali ya di situ. Tunduk tuh bukan berarti kan kayak kita diinjek-injek atau disuruh apapun lo mau, kayak konsepnya bukan gitu, tapi maksudnya tunduk itu kan respecting the man gitu. Kayak kalau seperti yang tadi Kak Riki bilang kan, laki-laki itu kan pride-nya kalau dia berhasil, dia achieve sesuatu di pekerjaan, it feeds his soul gitu kan. Kayak kita perempuan kalau mungkin diromantisin seperti apa yang kita bayangkan di Korea drama ya kan, begitu. That feeds our soul. Tapi yang feed kayak male soul atau jiwanya laki-laki itu kan beda gitu. Dan mereka kalau laki-laki kan butuh untuk mereka tuh di respect gitu, lebih daripada mungkin merasakan love kayak kita ya. Kalau kita kan kita pengennya dicintai, di ini. Nah kalau laki-laki kan pengennya di respect gitu. Nah jadi sebenarnya aku rasa memahami roles, peranan suami dan istri yang sehat itu akan sangat menolong sih gitu. Jadinya ya dari dua-duanya lah gitu. Si istri juga ya lu tunduk gitu, berarti kalau agreementnya seperti apa nih gitu. Kalau misalnya you have to aku rasa bukan let go ya, tapi in a sense mungkin sedikit sacrifice ambisi untuk membiarkan suami kita itu shining, membiarkan dia juga untuk bisa merasa puas loh dengan dirinya. I think that would be so good gitu. Jadi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain loh gitu. Apalagi kalau zaman sekarang ya kayak side business atau kayak kayak kerja yang dari rumah segala macam itu kan juga itu kan juga banyak kan gitu. Nah jadi soalnya juga gini, kita perlu tahu bahwa ini yang aku juga sering share sih sama teman-teman yang lagi mau married ya, pengertian bahwa gini, kita sama pasangan kita tuh satu tim, suami istri tuh satu tim. It's never you against your spouse, never. Bukan kayak kita lawan suami atau istri kita, bukan gitu. Tapi kita sama suami atau istri kita tuh satu tim. Nah sehingga kalau buat kita perempuan, kalau suami kita menang, kita tuh juga menang. Gitu. Kalau suami kita kalah, kita juga ikut kalah gitu. Nah sehingga sama halnya tuh mungkin gini, kalau di konteks kita perempuan, kita kepengen dicintai, kita kepengen mungkin sekali-sekali dikasih bunga, bagusan kalau bunga deposito atau apapun lah ya, mau bentuknya ya gitu, terserah ya. Nah cuman kalau buat cowok itu adalah itu kayak respect, kayak his ego gitu. Nah jadi bukan berarti membiarkan atau terus memupuk laki-laki tuh harus egois, bukan gitu. Tapi ada sebuah kadar level yang sehat untuk ego mereka gitu. Jadi you don't want ini tuh kadar egonya untuk terlalu tinggi nggak sehat, tapi terlalu low juga tidak sehat gitu. Nah jadi karena dari cara kita ngobrol sama mereka, cara kita ngomong, cara kita menyampaikan mungkin pemikiran atau teguran atau koreksi atau apapun itu
itu tuh pasti jangan sampai yang kayak merendahkan mereka gitu. Nah demikian juga aku rasa dengan apalagi kayak life choices yang seperti ini gitu kan, karir lah apa-apa segala macam kayak gitu. Nah jangan sampai juga suami malah ngerasa kayak gue nggak ada gunanya sih. Wah itu paling susah sih gitu. Dan di generasi ini kayak aku ngelihat cukup banyak gitu kayak laki-laki yang jadi ngerasa kayak gitu. Nah itu nanti dampaknya tuh adalah mereka jadi insecure. Kemudian terus ini ke next generation-nya nih nggak sehat gitu. Jadi mereka akhirnya nggak functioning as a father, either mereka jadi ekstrimnya ya abusive atau terlalu kayak kita ngelihatnya kayak males. Tapi padahal itu sebenarnya bersumber dari insecurity mereka yang udah terluka banget gitu loh. Betul. Dari situnya gitu. Betul. Jadi ya itu sih ya hopefully ini make sense. Betul sih. Iya sih, sebetulnya memang banyak fenomena-fenomena yang lainnya juga sih, soalnya yang tentang ya itu ya keluarga atau ya suami istri yang ya ini nanti kita bakal diskusiin, nggak sekarang. Iya. Seru nih. Menarik ya, menarik banget ya. Baru satu pertanyaan aja langsung pengen, aduh aku juga mau nanya gitu loh ya. Bener banget nih Sobat Maestro. Untuk teman-teman yang mungkin belum download mobile apps Radio Maestro, boleh langsung download ya Sobat Maestro ya, karena series Lady Stock lengkap banget di sana, semua bisa kamu nonton di sana. Dan kita bakalan diskusiin lagi lebih dalam lagi barengan sama Subaba nih ya di hari ini Sobat Maestro. Jadi tetap bersama kami ya di Lady Stock.